Kita ke kabar lain, pemirsa. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengatakan label halal yang diterbitkan Majelis Ulama Indonesia tidak berlaku lagi. Dalam akun media sosial Instagram pribadi miliknya, Menak menyatakan label halal yang dikeluarkan oleh MUI tidak akan berlaku lagi secara bertahap karena Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJHP Kementerian Agama menetapkan label halal secara nasional. Menak juga menjelaskan sertifikasi halal hanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan lagi oleh organisasi kemasyarakatan. Label halal teranyar yang berlaku secara nasional ini wajib ada di kemasan produk sebagai tanda halalnya produk dan kepemilikan sertifikat halal yang diakui oleh pemerintah. Ya, kalau perbedaannya sih secara prinsipil kan tidak ada, cuma wilayah pengaturannya yang beda. Kalau sebelum Undang-Undang 33 dan regulasi turunannya berlaku, kan otoritas sertifikasi sepenuhnya ada di Majelis Ulama Indonesia. Namun setelah ada Undang-Undang 33 2014, otoritas untuk sertifikasi halal itu beralih ke BPJPH. Namun dalam proses sertifikasi ini BPJPH tidak sendiri karena ada 3 aktor utama yang melakukan sertifikasi halal, yaitu BPJPH, LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, dan Majelis Ulama Indonesia. Nah ini yang aneh saya kira, Gus. Gimana tanggapan Gus Rusdi? Kelihatannya pemuka-pemuka Islam yang lain tuh kok umumnya tegang itu, apalagi akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir ini, semua hal yang menyangkut agama itu dihadapi atau ditangani dengan itu karena kekurangan dalam diri mereka sendiri. Ya, kekurangan dalam diri mereka sendiri bahwa Islam dalam menghadapi atau merespons tantangan-tantangan atau gangguan dari luar itu punya 2 cara, 2 pendekatan. Satu, pendekatan kultural, itu sih gak ada humornya dah, hal-hal. Dan yang satu lagi ya juga gak ada humornya, pendekatan institusional atau kelembagaan. Ini, nah sekarang kita lihat pada kultural tanpa humor, yaitu pada abad ke-5 Hijri itu ulama mulai mempersoalkan ziarah kubur. Nah, yang setuju ziarah kubur, yang melakukan hal itu ziarah semua, ya anggap aja dah pucuknya jadi NU lah, gampang. Ya. Lah yang tidak setuju ya itu pucuknya jadi Muhammadiyah lah, kan begitu dah. Iya. Bangsa Ibnu Taimiyah segala macam. Ya sudah seru aja. Kalau di kita ya gitu ya. Nah, itu. Nah, adapun yang lain itu dari kelembagaan. Umpamanya saja Majelis Ulama. Dia ada kan cuma melihat Islam sebagai katakanlah terancam dari luar. Orang di Majelis Ulama itu nggak ada orang pinter. Semua bodoh-bodoh itu. Dari segi apa bodohnya? Loh, mereka itu tahu cuma mungkin ya hukum, terus itu administrasi dan lain-lain. Tapi kalau ilmu kehidupan itu nggak paham itu udah. Maksud Gus Dur apa? Kalau mereka paham, tentu produk-produk atau fatwa-fatwa yang lahir tidak akan seperti itu. Iya, akan menampung humor lah. Mulai ya kan. Majelis Ulama ini orang yang sering lupa, ini diciptakan oleh Pak Harto. Pak Harto itu pinter karuan untuk menguasai kita semua, itu pinter karuan. Pol pinternya. Organisasi wanita yang banyak itu oleh Pak Harto dijadikan satu, menjadi Kowani apa itu? Apa ya Kowani ya Pak Pri? Yang kumpulan
organisasi wanita itu partai-partai politik yang beragama dijadikan satu jadi P3. Jadi sekarang itu masih mempertahankan P3 segala macam itu karena agak lupa ya, pikun gitu. Bahwa dulu bikinannya Pak Harto. Pak Harto sudah lengser masih itu warisan dari Pak Harto. Partai-partai yang lainnya beragama jadikan satu di PDI. Organisasi-organisasi kepemudaan, AMPI, Ansor dan segala macam dijadikan satu jadi KNPI. Terus pokoknya kabeh dadekno siji. Dadi gampang ngeplukane ngene anu. Wis ora usah mara ning gone NU ning P3-ne ae aja nganti ana wong NU-ne. Sudah selesai. KNPI iki aja nanti dadi ketuane kok Ansor wis. MUI ya ngono, MUI itu kelompok dari PGI terus apa jenenge ngasale gitu. PGI ada sendiri, apa jenenge? Ada sendiri itu yang agama agama Nasrani itu ada sendiri di kelompoknya dadi siji, sing Islam itu dadi NU Muhammadiyah persis sak wite dadekno siji ning gone MUI. Pekerjaannya golekno Pak Harto dalil. Iki dalile piye kalah ta ora ngono. Kalau dulu Bung Karno itu tanyanya sama Menteri Agama, Pak Harto tanyanya sama MUI. Meskipun nanti outputnya sama. Jadi ada dalil itu yang lucu. Jadi metal apa? Berubah apa jadi metamorfosa? Iya, berubah. Zaman Bung Karno itu jadi dalil revolusi. Begitu Pak Harto jadi dalil pembangunan. Karena itu maknanya ini mau dari Menteri Agama ini beda-beda tuh maknanya. Ini maknanya anu Pak. Oh kalau begitu dalil revolusi ini. Jadi aku golek itu dalil pembangunan, golek itu metune itu juga. Yaitu dan ini sekarang ikut semua orang-orang itu. Karena penguasa itu memang paling top kalau bikin opini itu MUI. Dan kalau Anda masuk MUI, Anda akan jadi ulama. Ya tidak mungkin toh jadi pengurus MUI kok tidak ulama itu. Itu namanya majelis ulama kok. Kalau tidak masuk majelis ulama bisa tidak. Tapi kalau sudah jadi pengurus meskipun tukang ketik, ya tetap ulama. Pengurus majelis ulama. Jadi itu, dan itu sampai sekarang itu nggak jelas. Kelaminnya kan nggak jelas. Itu organisasi sosial politik, apa dia instansi pemerintahan, nggak jelas. Tapi dapat APBN. Nah itu Indonesia begitu, nggak jelas nggak apa-apa. Pokoknya urip.